Haleluya, puji Tuhan. Kemurahan Tuhan, kita masih diberikan kesempatan menikmati hari yang baru. Sebelum kita melangkah di hari yang baru ini, kita akan sama-sama dikuatkan kembali melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kita semua. Sebelumnya mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur untuk kebaikan-Mu bagi kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan kembali diisi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan tolong kami agar kami dapat memahami, pun kami rindu untuk melakukan setiap firman Tuhan itu dalam setiap langkah hidup kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan beserta kami, menolong kehidupan kami. Terpujilah akan nama-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita membuka Alkitab kita di dalam Efesus pasalnya yang keempat, pada ayatnya yang ke-29. Di situ firman Tuhan katakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Puji Tuhan, tema pada hari ini adalah Words Matter. Kita bersyukur Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa berkata-kata, untuk kita bisa berbicara antara satu dengan yang lainnya. Memang ada beberapa orang, ada di antara kita yang tidak bisa mengungkapkan perkataan karena keterbatasan, tetapi mereka bisa menggunakan bahasa isyarat juga. Kita bersyukur oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perkataan itu ketika diucapkan seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Tidak bisa ditarik kembali, tidak bisa dibatalkan. Busur yang sudah ada anak panahnya ketika ditarik dan dilepaskan, anak panah tersebut akan melesat menuju sasaran tanpa bisa ditarik kembali. Begitulah dengan perkataan. Kalau perkataan tanpa kita pikirkan, tanpa kita pertimbangkan, bisa menyakiti orang atau tidak. Lalu kita ucapkan di tengah-tengah kita sedang emosi, mungkin perkataan-perkataan tersebut akan menyinggung beberapa orang atau lawan bicara kita. Kalau kita katakan saya tarik lagi perkataan saya, itu sudah tidak bisa. Bagaimanapun juga perkataan itu sudah sampai kepada pendengar dan mungkin juga melukai beberapa orang yang mendengarnya. Firman Tuhan sendiri katakan dalam Amsal pasalnya yang ke-12 pada ayatnya yang ke-18, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Lalu dalam Yeremia pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-8, lidah mereka adalah anak panah yang membunuh. Bahkan di dalam Yakobus pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-8, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Makanya tidak heran kalau Raja Daud sendiri mengungkapkan permohonannya dalam doa di dalam Mazmur pasalnya yang ke-141 pada ayatnya yang ketiga, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Itu yang menjadi kerinduan kita. Sama seperti Daud, dia ingin supaya setiap perkataan yang keluar dari mulutnya itu adalah perkataan-perkataan yang bisa memberkati dan menguatkan orang lain. Karena tidak jarang Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang bisa berselisih paham hanya karena perkataan yang tidak bisa direm, yang tidak bisa dikendalikan, yang penuh dengan emosi. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita supaya setiap perkataan kita itu sesuai dengan firman Tuhan yang di dalam Efesus 4 tadi, supaya bisa memberkati orang lain. Di dalam Efesus pasalnya yang ke-4 pada ayatnya yang ke-20, di situ firman Tuhan katakan, tetapi kamu
Bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Kalau hidup kita mau berkualitas, dalam diri kita juga harus terbentuk dengan sesuatu yang berkualitas. Itu sebabnya mengenal Kristus adalah jalan terbaik supaya kita bisa mengungkapkan, mengucapkan, berkata-kata. Dalam ucapan kita itu adalah perkataan-perkataan yang memberkati. Karena dalam diri kita ada sumber berkatnya, yaitu Yesus. Itu sebabnya kenali Kristus, ya. Belajar mengenal Kristus melalui kebenaran firman Tuhan. Mendengar tentang Kristus, menerima pengajarannya. Firman Tuhan yang kita terima itu akan kita sampaikan melalui mulut dan bibir kita. Karena perbendaharaannya adalah sesuatu yang baik. Firman itu hidup, firman itu kebenaran. Lalu kalau kita mau kualitas perkataan kita itu baik, kita juga firman Tuhan katakan harus menanggalkan manusia lama kita. Dalam ayatnya yang ke-22 masih dalam Efesus 4 tadi, di situ firman Tuhan katakan yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan. Tanggalkan manusia lama. Sudah ada firman yang berharga itu dalam diri kita. Ada Yesus, manusia lama yang menuju kepada kebinasaan itu harus kita tanggalkan. Lalu kita kenakan manusia yang baru. Firman Tuhan katakan dalam ayatnya yang ke-23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Manusia baru yang diperbaharui dalam roh dan pikiran kita. Sumbernya adalah Yesus sendiri. Sumbernya adalah firman Tuhan. Kenakan manusia baru, ciptaan baru. Sehingga kita pun akan mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik dalam kehidupan kita. Kita kenakan manusia baru, kita menanggalkan manusia lama yang firman Tuhan katakan penuh dengan dusta, penuh dengan kebohongan, perkataan yang tidak memberkati, perkataan yang menyakiti. Di dalam Matius pasalnya yang ke-12 pada ayatnya yang ke-33 sampai ayatnya yang ke-37, firman Tuhan katakan yang diucapkan mulut itu meluap dari dalam hati. Itu tadi saya katakan bahwa seharusnya dari dalam hati kita itu dipenuhi dengan perbendaharaan yang baik, yaitu firman Tuhan. Maka ketika kita kenal Tuhan, kita mempelajari firman Tuhan, perbendaharaan kita dalam hati kita itu penuh dengan sesuatu yang baik. Pada ayatnya yang ke-36 dari Matius pasal 12 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Puji Tuhan, biarlah kita mengenal Kristus dalam kehidupan kita melalui kebenaran firman Tuhan. Itu akan membentuk kita menjadi pribadi yang berkenan dengan perkataan-perkataan yang berkenan, perkataan-perkataan yang memberkati. Karena dalam setiap perkataan harus dipertanggungjawabkan pada akhirnya. Jadi jangan sia-siakan hidup kita dengan mengucapkan atau mengungkapkan kata-kata yang tidak memberkati. Pikirkan sebelum kita berkata-kata, karena perkataan itu tidak bisa ditarik kembali. Supaya di mana kita berada kita menjadi berkat dan mempermuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu, kebaikan-Mu. Tuhan sudah menolong kami untuk kami boleh mengenal melalui kebenaran firman-Mu. Engkau sudah
membawa kehidupan baru bagi kami ya Tuhan. Kami mau biarlah kami terus dibentuk melalui firman Tuhan, agar dalam perkataan perbuatan kami pun boleh menyenangkan hati Tuhan, memberkati banyak jiwa, mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Apapun yang kami hadapi dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, kami tahu kami datang kepada Yesus, Allah yang hidup, untuk kami berharap sepenuhnya. Biarlah Tuhan tolong kami, jamah kami ya Tuhan, kuatkan kami supaya kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah akan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.